Halo, saya Marian. Halo, saya Biru. Gue Rizky. Dan gua Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 akan menjelaskan tentang perlawanan gerakan lokal terhadap kolonialisme dan awal munculnya nasionalisme. Selamat menonton. Kolonial yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai sejak abad ke-16, terutama oleh bangsa Belanda. Hal ini mempengaruhi kehidupan rakyat Nusantara, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, hal yang paling terlihat jelas adalah bagaimana dampak kolonialisme mempengaruhi eksploitasi alam Nusantara yang begitu kaya dan menyebabkan kolonialisme menindas rakyat pribumi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sebenarnya, rakyat pribumi telah berupaya untuk melawan, namun sifatnya masih kedaerahan. Namun, lambat laun muncullah rasa nasionalisme dari rakyat pribumi. Faktor pendorong munculnya nasionalisme bisa diawali dengan lahirnya gerakan nasionalisme yang terjadi di Eropa dan Jepang, serta munculnya gerakan-gerakan terpelajar yang telah mendapatkan pendidikan. Tanah para syuhada. Di tanah Aceh, semangat juang berkobar tak pernah padam. Ketika Belanda menginjakan kaki di bumi Serambi Mekah, rakyat Aceh dengan gagah berani mengangkat senjata, siap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air. Kisah tentang keberanian rakyat Aceh terdengar hingga ke mancanegara. Dalam berita kewaskitaan, dikisahkan bahwa rakyat Aceh lebih memilih berperang hingga titik darah penghabisan daripada menerima perjanjian damai yang ditawarkan Belanda. Mereka rela mengorbankan nyawa dan harta benda demi kemerdekaan. Sebuah surat dari seorang pejuang Aceh menjadi bukti nyata keteguhan hati mereka. Kami tidak akan pernah menjadi budak Belanda, tulisnya dengan lantang. Jika kami terdesak, kami akan korbankan anak dan perempuan kami di garis depan, lalu kami akan berjuang hingga syahid. Semangat juang rakyat Aceh tak lepas dari ikatan persaudaraan dengan Kesultanan Utsmaniyah. Ikatan agama menjadi landasan kuat bagi hubungan ini. Rakyat Aceh merasa menjadi bagian dari entitas yang lebih besar, bagian dari perjuangan agama politik umat Islam di Asia Tenggara. Ketika Belanda berusaha mencengkramkan kekuasaannya di Aceh, Kesultanan Utsmaniyah pun turut angkat bicara. Mereka membawa masalah ini ke ranah politik internasional, berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun kekuatan politik Kesultanan Utsmaniyah mulai meredup, mereka tetap menunjukkan kepedulian terhadap Aceh. Mereka bahkan menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional guna membahas masalah ini. Sayangnya, rakyat Aceh akan bantuan nyata dari Kesultanan Utsmaniyah pupus. Utusan Aceh merasa kecewa dengan sikap acuh tak acus pemerintah Utsmaniyah. Namun semangat juang rakyat Aceh tak pernah surut. Dukungan dari komunitas muslim di Asia Tenggara seperti Muslim Singapura dan Jawa terus mengalir. Bahkan dukungan ini memicu bentrokan militer antara tentara Belanda dan umat Islam Jawa. Perlawanan rakyat Aceh menjadi simbol persatuan Islam di Asia Tenggara, membuat pemerintah Belanda kewalahan. Ketika Sultan Aceh wafat, para pejuang Aceh tidak menyerah. Mereka terus berjuang mempertahankan tanah air hingga titik darah penghabisan. Tekad kuat rakyat Aceh ini menunjukkan kesadaran sosial keagamaan yang mendalam. Bagi mereka, tanah air bukan sekedar wilayah geografis, tetapi juga patriotisme agama yang memiliki makna khusus dalam filsafat politik Islam. Pati Unus sang pangeran laut dari Demak. Di awal abad ke-16, ketika rempah-rempah menjadi primadona dunia, Kesultanan Demak berdiri tegak di tanah Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Demak menjadi pusat kekuatan Islam yang disegani. Namun, bayang-bayang Portugis mulai mengusik ketenangan. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Berita ini mengguncang dunia Islam termasuk Demak. Sultan Fatah dengan semangat persaudaraan, ia memerintahkan putranya, yaitu Pati Unus, untuk memimpin armada perang melawan penjajah. Pati Unus yang saat itu masih menjabat sebagai Adipati Jepara, segera mempersiapkan pasukan. Ia mengumpulkan 100 kapal dan 12.000 tentara, sebuah armada besar yang terdiri dari prajurit Demak, Cirebon, Banten, dan Palembang. Sebelum berangkat, Pati Unus mengutus mata-mata untuk mengintai kekuatan Portugis di Malaka. Ia mengetahui bahwa benteng Formosa, benteng pertahanan Portugis, dilengkapi dengan meriam-meriam besar. Untuk mengimbanginya, Pati Unus memasang meriam-meriam besar di kapal-kapalnya. Pada
Januari 1513, armada Pati Unus bertolak belakang dari Jepara menuju Malaka. Di tengah perjalanan, mereka singgah di Palembang dan Kampar, menambah kekuatan pasukan. Sesampainya di perairan Malaka, Pati Unus melancarkan serangan mendadak. Namun, Portugis telah siap. Mereka mengerahkan 17 kapal perang dan 350 tentara Eropa untuk menghadang armada Demak. Pertempuran sengit pun terjadi. Meriam-meriam Portugis yang lebih canggih menghujani kapal-kapal Pati Unus, menghancurkan dan menenggelamkan banyak dari mereka. Armada Demak terpukul mundur. Pati Unus dengan berat hati memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Jawa. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Demak, dan hubungan dagang dengan Malaka pun terputus. Meskipun gagal merebut Malaka, keberanian Pati Unus tetap dikenang. Kapal Jung yang ditumpanginya diabadikan sebagai monumen perjuangan melawan penjajah. Ia dijuluki sebagai Pangeran Seberang Lor atau Sang Pangeran Laut Utara, simbol keberanian dan semangat juang yang tak pernah padam. Kisah perjuangan Syarif Hidayatullah dan Kesultanan Demak. Di tanah Jawa berdirilah Kesultanan Demak, sebuah kerajaan yang tegak di atas landasan agama. Hukum-hukumnya bersumber dari kitab suci, dipimpin oleh sultan yang bijaksana dengan nasihat dari para wali songo yang terhormat. Para ulama diangkat sebagai pemegang hukum syariah, memimpin masjid dengan sebuah gelar yaitu penghulu. Demak, ibu kota kerajaan yang berdiri kokoh di lokasi yang strategis. Semangat keislaman membara di hati rakyatnya. Para pengrajin, pedagang, dan petani bersatu dalam tekad untuk membela dan menyebarkan agama. Mereka menjadi laskar yang tangguh, siap sedia di bawah panji sultan. Sang sultan dengan visi yang luas mengarahkan pandangannya ke Jawa Barat. Dikirimlah seorang ulama dari Pasai yang bernama Syarif Hidayatullah, yang dikenal juga sebagai Falatehan. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kembali ke tanah air dan bergabung dengan Demak, mengabdikan diri menyebarkan ajaran Islam. Dengan kepemimpinan Falatehan, Cirebon dan Banten berhasil ditaklukkan pada tahun 1526. Penguasa Banten bahkan memeluk Islam, mengikuti jejak rakyatnya. Pada tahun 1527, Falatehan dan pasukannya bergerak menuju Sunda Kelapa, merebut dari tangan Portugis dalam pertempuran yang sengit. Penyerangan ini bukan tanpa alasan. Kerajaan Pajajaran telah bersekutu dengan Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Bagi Demak, ini adalah ancaman terhadap kedaulatan dan penyebaran Islam. Portugis dengan semangat perang salib yang masih membara memandang umat Islam sebagai musuh. Mereka menyerang dan menaklukkan, serta memiliki visi untuk menyebarkan agama Katolik. Raja Pajajaran dan Portugis memiliki kepentingan masing-masing. Namun Demak melihat ini sebagai bahaya yang harus dihentikan. Demak juga memiliki alasan lain untuk menyerang. Kesultanan ini didirikan oleh pewaris Brawijaya V dari Majapahit. Girindra Wardana, penguasa Majapahit, pernah bersekongkol dengan Portugis melawan Demak. Selain itu, Blambangan dan Panarukan juga menjalin hubungan dengan Portugis, mengundang para misionaris Kristen dan tentara Portugis. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh 3 sultan gagah berani, yaitu Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Trenggono, berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Mereka tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga menyebarkan agama Islam, membangun tempat ibadah, dan pendidikan, serta menerapkan hukum syariat. Untuk memperkuat kekuasaan Jawa Barat, Sultan Trenggono menunjuk Falatehan sebagai penguasa dan Banten sebagai pusatnya. Pengaruh Demak juga mencapai Banjarmasin, ketika Pangeran Samudra meminta bantuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan Raja Negara Daha. Bantuan ini tidak hanya memperluas wilayah Demak, tetapi juga membendung ekspansi Portugis yang ingin menguasai wilayah antara Malaka dan Maluku. Meskipun 2 serangan ke Malaka pada tahun 1512 dan 1521 gagal, namun keberanian Demak membangkitkan semangat pahlawan terhadap Portugis di seluruh Nusantara, membuat Demak menjadi kerajaan yang bisa dibilang menumbuhkan semangat perlawanan. Demikianlah kisah perjuangan Syarif Hidayatullah dan Kesultanan Demak, sebuah kerajaan Islam yang gagah berani yang berjuang untuk kedaulatan dan penyebaran agama di tanah Jawa. Topik selanjutnya membahas Irian Barat. Pada tahun 1949, di meja bundar konferensi meja bundar, bara api sengketa Irian Barat mulai menyala. Indonesia dengan tekad bulat menyatakan bahwa kedaulatan mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
Namun, Belanda bergeming, bersikeras memberikan status khusus yang terpisah bagi Irian Barat. Perbedaan pandangan ini bagaikan juang yang semakin dalam. Pada tahun 1950, Indonesia membentuk komisi gabungan dengan harapan menemukan jalan keluar. Namun, perbedaan laporan kedua belah pihak membuat upaya ini kandas. Irian Barat menjadi duri dalam daging, fokus utama pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. 8 kabinet silih berganti, lebih dari 10 tahun berlalu, namun masalah Irian Barat tak kunjung usai. Jalur diplomasi ditempuh bahkan hingga ke PBB, namun hasilnya nihil. Indonesia tak gentar, konferensi ekonomi, politik, dan militer pun dilancarkan. Tahun 1959 menjadi titik balik yang Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan dekret presiden menandai dimulainya demokrasi terpimpin. Soekarno dengan kekuatan politik yang semakin besar memusatkan perhatian pada Irian Barat dan anti-imperialisme. Ia merangkul seluruh kekuatan nasional termasuk organisasi wanita seperti Gerwani yang pada saat itu masih bernama Gerwis dengan lantang menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Mereka memasukkan perjuangan pembebasan Irian Barat dalam keputusan Kongres pertama mereka di Surabaya tahun 1951. Semangat perlawanan ini tak hanya berkorban di Gerwani. Kongres Wanita Indonesia ke-10 di Palembang tahun 1955 juga memberikan perhatian besar pada masalah Irian Barat. Mereka mengirimkan pernyataan dukungan kepada pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Gerwani terus bergerak. Pada Kongres Gerwani ketiga di Surakarta tahun 1957, mereka mengeluarkan resolusi tentang pembebasan Irian Barat dalam bekerjasama dengan BKSPM. Tahun 1960, 710.000 anggota Gerwani menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang melawan Belanda. Mereka mendesak pemerintah untuk menyita modal tersembunyi Belanda dan menghentikan pembayaran ganti rugi perusahaan yang dinasionalisasi. Majalah Api Kartini, corong suara Gerwani dipenuhi dengan isu Irian Barat dan Trikora. Gerwani meyakini bahwa peran politik perempuan harus terus diperluas. Keterlibatan mereka dalam permasalahan nasional seperti Irian Barat menunjukkan komitmen mereka terhadap politik nasional. Isu Irian Barat menjadi prioritas utama organisasi ini. Sejak tahun 1962, Gerwani semakin gencar mengarahkan politiknya pada pembebasan Irian Barat. Mereka mengajak wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional, turun ke jalan dalam anti-demokrasi menentang kolonialisme Belanda, dan mendaftarkan diri sebagai sukarelawati. Dukungan politik Gerwani terhadap PKI dan Soekarno terus mengalir, terutama dalam mewujudkan masyarakat sosialis yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Perjuangan rakyat Irian Jaya yang didukung oleh berbagai elemen bangsa termasuk organisasi perempuan seperti Gerwani akhirnya membuahkan hasil dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di bawah ya. Terima kasih.